Nyuwun saya. Kula mboten pimpinan pun cuma admin kemawon. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Matur sangat dhateng para sepuh, bini sepuh lan sederek sedaya. Perlu saya sampaikan, saya memperkenalkan diri, nama saya Bagus Empu Batu. Salah satu juga kebetulan tahun 2021 kita sudah memiliki Jawa Timur, yaitu Paguyuban Pelestari Budaya Aksara Jawa yang setingkat Jawa Timur. Jadi alhamdulillah aksara Jawa sudah mulai bergulir, tidak hanya di Jogja, Solo, dan di Bali, tapi Jawa Timur eksistensi aksara Jawa perlahan tapi pasti juga akan mulai berkembang. Bahkan kita sudah memiliki beberapa program-program yang eksistensi aksara Jawa itu wajib untuk kita angkat, karena kemarin beberapa semua kebudayaan, khususnya budaya yang ada di Jawa Timur sudah bagus semua, cuma yang disayangkan aksara Jawanya. Dan kita tahu negara-negara yang besar itu pasti aksaranya itu tidak mau diganti, mulai dari Cina, Jepang, Arab, sampai kita sendiri itu menggunakan aksara dari negara lain, yaitu Yunani. ABC itu dari Yunani. Makanya kalau ada waktu saya mau menyampaikan aksara Jawa itu dikatakan bid'ah, semua berarti bid'ah karena semua aksara itu dari negara lain. Ya. Dan kalau kita bilang aksara itu kuno, semua aksara itu kuno. Jadi khusus untuk anak-anak muda perlu diketahui, aksara itu tidak ada tentang kuno dan tidaknya. Tapi aksara itu adalah eksistensi sebuah negara yang patut untuk diaktifasi selalu setiap eranya. Nah ini kami mencoba sekarang tidak ada kata tidak, Jawa Timur terangkat kembali aksara Jawanya. Jadi kalau kita mau Jawa itu terangkat, aksara itu harus terangkat. Karena kalau kita mempelajari kitabnya Jawa itu mesti hurufnya menggunakan aksara. Jadi jenengan nggak mungkin tahu aksara, ya berarti nggak ngerti kitabnya wong Jawa. Nah ini kurang lebih seperti itu. Jadi minim lah kita ini memberikan eksistensi. Toh nggak ada yang salah di antara kita kalau menulis aksara Jawa. Ini sedikit saya memberikan satu edukasi, karena kami sudah memiliki program, yaitu kemarin kami mencanangkan, yaitu ada 3 tentang tempat-tempat sakral itu harus ada aksaranya. 1 punden, yang kedua petilasan, yang ketiga itu adalah joglo atau pendopo. Ketiganya itu dinyatakan sebagai warisan orang Jawa, eksistensi aksara Jawanya harus tampak. Ngapain kita takut petilasan itu tidak ada aksara Jawanya? Cina itu kuburannya mulai dari dia lahir sampai meninggal ditulis aksaranya. Jadi saya mohon besok kalaupun saya suatu ketika ya umur saya 100 tahun, mungkin gitu ya, itu asli jenengan lihat Empu Batu mesan itu mesti aksara ya. Saya pesan tulisan tak kasih batu itu tulisan aksaranya Empu Batu. Saya tidak malu karena apa, saya orang Jawa. Jadi eksistensi itu mohon juga sama eksistensi daripada joglo itu adalah arsitektur murni dari Jawa. Jadi untuk membedakan antara joglo dengan aula itu ya dari aksaranya itu. Jadi ada joglo atau semacam ini semacam apa tadi saya bilang, tempat untuk kita berenang khususnya orang Jawa itu yang nggak ada aksaranya, jadinya bukan joglo lagi, tapi bisa jadi itu aula. Ya, ini mohon nanti sama-sama. Dan jenengan kalau nanti melihat situs-situs, bilang ke paguyuban saya kasih free gratis, nggak usah bayar. Ya, itu ada tulisan di sana perlu aksara Jawa. Bilang saya, nanti saya pasang papanisasinya. Kemarin sudah saya awali dari pertapaan Indrokiro itu mulai dari Satrio Manggung sampai di Gua Gambir itu ada tulisan aksara Jawa. Besok ini sama teman-teman rencananya puncak Bekel itu sampai Penanggungan itu semua situs-situs itu ada aksara Jawanya. Nggak ada aksara Jawanya itu loh. Kira-kira situsnya siapa? Katanya wong Jawa tapi gak ada eksistensi Jawanya. Nah kenapa kita diam semua? Nah ini adalah bukan PR saya tapi jenengan. Jadi jenengan bisa
wis gak usah njaluk lah, berarti aku rukunden tak kayak aksara Jawa. Makin bergaul makin bagus. Itu harapan saya, salah satu bentuk eksistensi supaya Jawa itu tidak hilang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Berikutnya terkait dengan alhamdulillah ya, kebetulan nih jenengan kemarin posting tentang produk. Nah, hari ini barusan Bapak Cahyo itu nulis tentang produk-produk. Kemarin saya sudah 3 tahun itu 5 tahun saya ketua Asosiasi Handicraft Jawa Timur. Setelah saya selesai, sekarang saya merintis Asosiasi Souvenir Jawa Timur. Dan barusan nih kemarin hari Kamis saya dikabari asosiasi saya terdaftar di Dinas Koperasi. Dan langsung besok tanggal 16 saya dikasih kesempatan untuk mencari 60 UKM atau pelaku souvenir yang nanti akan difasilitasi di hotel di Malang. Monggo nanti kalau rekan-rekan atau sederek-sederek Boyo yang punya tentang berhubungan dengan souvenir itu bisa berhubungan dengan saya. Dan souvenir sekarang saya menggunakan 3 metode. Satu adalah kerajinan, yang kedua makanan dan minuman, yang ketiga karya budaya. Jadi besok kalau ada pameran itu ada khusus kebudayaan itu dipamerkan sendiri. Ya ada udeng, ya apa itu salah satu ada edukasi kepada masyarakat. Makin kita terus berjalan eksistensi kita, itulah yang namanya budaya kita akan tergaung terus di masyarakat. Dan sudah tidak waktunya lagi jeruk makan jeruk. Kalau belum acara seperti ini dihadirkan karang taruna itu diundang. Dan kami sudah punya yang namanya perencanaan menciptakan 1000 pemuda milenial aksara Jawa. Ya. Jangan khawatir. Kami kemarin sudah menghubungi Dinas Pendidikan dan saya sudah kerjasama dengan sekolah-sekolah SMK. Saya minta 10 putra, 10 putri untuk kita bersinergi gabung. Kalau saya punya 20 putra, 10 putra 10 putri, kalau saya punya 50 sekolahan, saya sudah punya pasukan 1000. Dan ini kalau sak Jawa Timur jutaan saya punya pemuda-pemuda milenial, jenengan tinggal masukkan tentang budi pakerti tentang Jawa. Konsep itu yang harus kita bangun. Lek perlu saya mumpung kita masih ada di sini, masih hidup. Ya apa caranya yang namanya Jawa Timur itu punya yang namanya pendopo itu gede ini sak Masjid Agung. Lho jenengan ngomong budaya sarasan gini nggak punya eksistensi besar, percuma. Bikin yang besar ini sak Masjid Agung. Semua itu besar karena punya agung. Masjid Agung, Pura Agung, Gereja Agung. Sekarang waktunya kita punya pendopo agung yang besarnya kira-kira 100 meter. Lah pasukan saya 1 juta mau ditaruh di mana? Nah ini harus berpikir kita. Sudah tidak waktunya kita idealis, ego dan sebagainya. Nah di sini kebetulan sudah bersatu kemarin, kita bersyukur mulai dari Bojonegoro sampai Banyuwangi kemarin sudah bersatu. Tadi sudah dimaturkan sama Bobo Cahya, kita sudah tergabung berapa lagi? Hampir 15 kabupaten sekarang sudah merapat. Ya. Jadi sekarang kita sudah waktunya untuk mengembalikan marwah daripada Jawa itu sendiri. Ini perlu sesuatu yang pemikiran, bukan hanya tentang hanya kita gagasan-gagasan, tapi memang gerakan yang memang harus bersama-sama. Itu aja mungkin pesan saya. Kebetulan saya besok juga sudah resmi menjadi Ketua Souvenir Jawa Timur, ya, yang bisa nanti saya akan membawa semua produk-produk kebudayaan itu tidak hanya di pasar lokal, tapi ada di tempat-tempat yang memang patut. Di mal-mal yang besar itu harus ada. Dan budaya itu mengikuti eranya, supaya masyarakat itu menilainya tidak jadul. Jadi masyarakat itu mau menangkap tentang nilai-nilai budaya itu secara intelektual itu terbangun. Nanti kita sering menciptakan setiap event gini, memberikan satu selebaran tentang edukasi, apa sih bunga itu, apa sih ini. Jadi masyarakat itu tidak tentang hari kliniknya, tapi tentang intelektualnya. Bahkan kemarin saya sampaikan kenapa
mbah-mbah kita itu ada namanya kopi dengan air putih. Itu ilmiah, bukan klinik. Kenapa setiap pagi itu dulu kita mbah-mbah kita itu membuang semacam bunga di depan, itu ilmiah, bukan klinik. Jadi kebetulan kami mengilmiahkan itu hingga masyarakat bisa menerima kita itu tidak dalam segi yang jadul. Tapi sebetulnya mbah-mbah kita itu adalah profesor-profesor yang mungkin eranya saja tidak aja tentang hal keilmiahan yang bisa disampaikan. Jadi jenengan kalau misalkan sesuatunya itu kopi itu bisa menetralisir energi yang di sekitarnya. Kalau air putih itu membiaskan energi dari doa kita. Makanya mbah-mbah kita dulu kalau naruh air putih sama kopi di ruangannya itu adem, anaknya itu bisa turu. Itu sebetulnya energi negatif itu terserap, energi yang itu membias untuk menetralisir energi. Termasuk bunga itu sudah waktunya dibuat lagi sekarang di depan rumah. Itu jenengan beli bunga, ditaruh di air, dikenakan sinar matahari, kasih ultraviolet itu selama 1 jam. Setelah itu kandungan partikel-partikel bunga itu akan menyatu dengan air. Itu bunga itu air itu kalau diguyang disiram itu membias yang namanya vibrasi energi positif daripada bunga itu. Boleh dicoba. Makanya orang biyen itu nggak iso kemasukan kewan rumah, ternyata sederhana dari versi-versi itu. Itu aja yang mungkin ngapunten saya banyak jauh ini, cuma saya saking semangatnya, soalnya terus kadung maju terus sampai mundur lagi itu bahasa saya. Buatan Bu. Ini Siap Bu. Usulan kalau Himpunan Penggiat Budaya Jawa Timur itu usulan visi dan misinya itu seperti apa dulu? Siap. Jadi ini dalam sampaikan kebetulan Bapak Cahya. Jadi kita punya misi, kemarin misi ini sudah saya sampaikan, tapi ini misi nanti yang bisa ditambahi atau mungkin dijabarkan lebih detail. Tapi kemarin ada misi ini, yaitu dengan tema pengembangan kebudayaan Jawa di Jawa Timur oleh lembaga kemasyarakatan supaya kita bisa bergerak semua. Itu kita punya visi dengan kebersamaan dan pengembangan dengan dasar memahami, menghargai dan mendukung untuk menggerakkan kebudayaan. Jadi konsep ketiga definisi memahami, menghargai dan mendukung itu wajib masyarakat itu memahami semua. Jadi ada sajen itu kudunya semua elemen itu memahami, lalu menghargai, tak bisa mendukung. Jadi semua segmen dari kebudayaan harus berpegang pada itu. Nah itu supaya nanti visi kita tersampaikan di masyarakat, baik itu semua segmen aliran masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait. Itu mungkin dari yang kami sampaikan, nanti bisa ditambahi. Misi kami sekali lagi dengan kebersamaan dan pengembangan dengan dasar memahami, menghargai dan mendukung untuk pergerakan kebudayaan. Itu visi kita. Tapi visi itu bisa ditambahi. Bla 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 bla, monggo nanti. Itu monggo. Lalu yang kedua, misinya menuju masyarakat berbudaya dengan dasar undang-undang pemajuan kebudayaan. Itu poin itu. Jenengan itu sebetulnya berbuat apa saja sudah dilindungi negara. Dengan undang-undang kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Di situ ada 11 poin. Yang dulu 10, sekarang ditambahi situs. Situs masuk sekarang. Jadi jenengan itu bergerak apa saja itu tidak usah khawatir dan tidak boleh membubarkan suatu kegiatan apapun juga. Itulah ada jenengan membubarkan selagi jenengan tidak melanggar undang-undang, itu yang membubarkan bisa dilaporkan. Ya. Itu jadi jenengan mulai sekarang tidak perlu takut untuk bergerak tentang kebudayaan. Kebudayaan itu sudah titik poin. Makanya kebudayaan kita itu kegiatan gerakan kita itu adalah mengawal dan menjaga undang-undang itu untuk semua kita ini. Nah, jenengan sudah pakai poin itu, jalan aja sudah. Ya. Jadi itu supaya menguatkan dan kita supaya tidak selalu dalam keraguan. Karena undang-undang sudah jelas melindungi itu. Ada 10, termasuk mainan anak-anak, termasuk ritus. Kemarin itu kalau misalkan dari benturan apa tidak bisa, laporkan aja dari kebudayaan kita, dia pasti kena.
Ya itu litus. Tadi sajen dupa itu litus. Bahkan kemarin ini di asosiasi souvenir saya, silakan kalau para penggiat kebudayaan misalkan punya dupa, punya apa, dipamerkan sekarang. Nggak usah takut-takut. Saya yang tanggung jawab nanti. Di souvenir itu bebas kok. Nek perlu ya souvenirnya untuk mancanegara ya dikasih dupa. Kenapa enggak? Iya toh. Kenapa? Supaya di luar negeri itu dupa ini ternyata untuk. Kenapa? Sebetulnya dupa itu adalah aromaterapi. Semacam itu. Jadi itu yang mungkin bisa kami kuatkan. Mudah-mudahan kita saling menguatkan. Di sini bukan adu untuk kita mengasah kekuatan, tapi untuk bersamakan. Itu aja yang mungkin bisa dalam sampaikan. Ngapunten menawi saya kalau bahasa Jawa ingin belajar sama Pak Cahya, makanya geletak-geletuk saya ini tidak bisa, tapi saya berjuang. Terus boyo apa nggih sampun matur nuwun. Wis boyo apa cara saya, yang penting enggak gagal paham teman-teman lah. Ya wong jenenge wong Jawa. Ya, itu aja yang bisa saya aturkan. Matur nuwun sangat. Salam rahayu, rahayu. Nomor WA, Pak. Tepuk tangan untuk Ibu Bagus. Tadi mengusulkan kalau bisa aksara Jawa itu ada di Punden, di Petilasan, di markasnya FPI, di markasnya aksara Jawa itu. Bagus sekali.